Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, senyum bangga terpancar dari ribuan wisudawan Universitas Hasanuddin. Periode Juli 2025 di Baruga Andi Pangeran Petarani, kampus Unhas Tamalan Rea. Namun di balik senyum itu, tersembunyi harapan dan kekhawatiran akan dunia kerja yang kompetitif dan menjadi tantangan nyata bagi para lulusan baru. Universitas Hasanuddin mewisuda 2.641 wisudawan dari berbagai program studi, mulai dari sarjana, vokasi, magister, doktor, spesialis hingga profesi. Wisuda periode Juli tahun akademik 2025-2026 ini berlangsung selama 2 hari di Baruga Andi Pangeran Petarani, kampus Unhas, Tamalan Rea, Makassar. Setiap tahun wisuda selalu menjadi momen bahagia bagi mahasiswa dan keluarga. Namun di era persaingan global dan perubahan dunia kerja, prosesi wisuda juga diiringi dengan kekhawatiran akan masa depan. Salah seorang wisudawan, Anissa Dwi Saputri, menyampaikan kegelisahannya terkait persaingan di pasar kerja yang semakin ketat. Namun baginya kunci utama untuk bertahan adalah skill dan relasi. Sebagaimana kita juga tahu bahwa isu-isu di media sosial sekarang terkait dengan lapangan pekerjaan yang mulai semakin menyempit, kemudian tenaga kerja yang semakin banyak, dan itu mungkin menjadi salah satu kekhawatiran saya. Namun untuk kesiapan itu sendiri tentunya, yang pertama dalam dunia kerja pasti butuh skill. Maka dari itu skill adalah yang utama. Jadi skill dari bidang saya sendiri yaitu kesehatan masyarakat tentunya harus diperkuat kembali. Entah itu nantinya saya akan kembali mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan soft skill atau hard skill. Kemudian yang kedua tentunya adalah relasi. Dalam dunia kerja tentunya relasi itu sangat penting. Jadi kita memperkuat jejaring networking kita. Kemudian dari situ mungkin ada peluang-peluang yang bisa kita dapat dari networking tersebut. Senada dengan Anissa, Kak Hairiyadi juga menyampaikan harapannya untuk dapat langsung terjun ke dunia kerja. Namun di saat yang sama, ia juga memiliki cita-cita untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Ya, terkait harapannya sendiri Kak, semoga setelah ini bisa cepat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang saya dapatkan di Universitas Hasanuddin ini. Kemudian terkait keresahan atau tantangannya mungkin karena melihat banyaknya lulusan-lulusan dari Universitas Hasanuddin, tentunya pasti di luar sana juga banyak persaingan seperti itu. Dan harapannya semoga setelah ini bisa melanjutkan pendidikan untuk S2 mungkin. Wisuda bukan akhir, melainkan gerbang menuju dunia nyata yang penuh tantangan. Untuk itu, lulusan baru tak hanya dibutuhkan gelar, namun juga ketangguhan, kemampuan adaptasi, dan strategi dalam menghadapi dunia kerja maupun studi lanjut. Andi Putri Najwa, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, keterbatasan fisik tak menghalangi langkah seorang mahasiswa untuk meraih pendidikan tertinggi dan menjadi wisudawan terbaik Universitas Hasanuddin, seperti yang ditunjukkan Agum Trianto Gunawan. Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menyelesaikan studi dengan IPK 3,98 dengan predikat cum laude. Di tengah 2.641 wisudawan yang dilantik pada wisuda periode Juli 2025 Universitas Hasanuddin, nama Agum Trianto Gunawan menjadi sorotan khusus. Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini berhasil menyelesaikan studi dengan IPK 3,98 dan predikat cum laude. Agum memulai studinya pada tahun 2023 melalui beasiswa LPDP. Dengan masa studi hanya 1 tahun 9 bulan, perjalanannya penuh dedikasi dan komitmen. Kondisi fisik yang berbeda tak pernah menjadi penghalang baginya untuk terus berkembang. Diakui Agum Trianto Gunawan, selama dirinya menempuh studi magister di Unhas, akses perkuliahan dirasakan sangat aman. Untuk selama ini yang saya rasakan karena mungkin saya disabilitas daksa, saya hanya mungkin yang merasakan hanya aksesibilitas saja Kak. Kalau sejauh ini selama pembelajaran yang saya rasa itu sudah sangat aman. Tak hanya berhasil meraih cum laude, Agum juga memberikan pesan penting bagi teman-temannya yang akan melanjutkan studi pasca sarjana. Baginya, dunia akademik memerlukan kedisiplinan, penguasaan referensi, dan kemajuan untuk terus belajar. Alhamdulillah saya merasa sangat senang dan bahkan tidak expect bisa cum laude, mendapatkan predikat cum laude di Universitas Hasanuddin karena saya merasa studi saya sudah hampir 2 tahun, tapi alhamdulillah saya bisa mendapatkan predikat cum laude. Pulang perkuliahan saya
saya selalu mereview kembali pelajaran-pelajaran dan juga mungkin teman-teman yang apalagi S2 ini kebanyakan membaca jurnal Scopus. Jadi mungkin dari teman-teman sebelum memasuki dunia perkuliahan S2 perbanyak membaca jurnal Scopus karena itu sangat-sangat penting ya untuk membantu perkuliahan kalian. Agung membuktikan jika prestasi bukan milik mereka yang tak punya rintangan, melainkan milik mereka yang tak pernah berhenti melangkah. Andi Puternajwa, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Adin menjalin kerjasama dengan YOU Japan, grup pertukaran internasional di Jepang, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding. Kerjasama ini membuka peluang besar bagi para alumni Unhas untuk bekerja di Jepang. Badan usaha milik Unhas, PT Hadin Metavisi Akademika, menjalin kerjasama dengan UI, grup pertukaran internasional di Ishikawa, Jepang. Kerjasama ini meliputi penempatan tenaga kerja, khususnya alumni Universitas Hasanuddin di Jepang. Kerjasama ini kemudian tertuang dalam penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU yang dilaksanakan di kantor PT Hadin Metavisi Akademika, Kampus Unhas Tamalan Rea, Selasa 15 Juli 2025. Direktur PT Hadin Pro Manpower, Sudirman SH, mengatakan jika kerjasama ini adalah yang pertama dilakukan dengan Jepang, yang selanjutnya akan membuka peluang kerjasama dengan negara lain seperti Turki dan Bulgaria. Pada hari ini, alhamdulillah, kami dari Hadin Pro Manpower bekerja sama dengan UI dari salah satu agensi dari Jepang dalam rangka menggalang kerjasama untuk penempatan tenaga kerja khususnya dari alumni Unhas dari berbagai disiplin ilmu untuk ditempatkan bekerja di negara Jepang. Rencana kami dari Hadin Pro Manpower itu akan mencari peluang untuk bekerja sama dengan berbagai negara, dan yang pertama ini adalah Jepang, kemudian berikutnya kita Turki, dan juga ada di Bulgaria. Itu yang sementara ini sedang kita jajaki untuk bekerja sama. CEO UI Jepang, Yamada Kazuo, menyebut jika perusahaannya memiliki staf dari berbagai negara dan saat ini mengelola 4 bisnis, sehingga menurutnya ini adalah langkah yang tepat untuk menjalin kerjasama dengan Hadin. これから今日契約をさせていただきまして、私たちの会社の特徴はいろいろな国のスタッフがおります。これが一つ。そして、私たちは、人材、貿易、通訳、そして観光という4つのビジネスを1つの会社で行っております。御社のようにたくさんのマルチビジネスをやっているという点では、同じ共通点があるかなと思います。 Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Sulawesi Selatan Dharma Saputra SMH juga turut menghadiri pertemuan kerjasama ini. Dharma Saputra menyampaikan jika pemerintah turut hadir dalam mendukung kerjasama antara Hadin dan UI Jepang untuk peluang kerja masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini, Bapak Menteri, kami di sini hadir, ya, pemerintah hadir untuk juga mendukung ya proses kerjasama antara Hadin bersama dengan UI Jepang. Jadi disinilah letak pemerintah hadir untuk sama-sama memberikan kepastian hukum dan juga kepastian peluang kerja yang ada di Jepang itu dapat diraih oleh mahasiswa-mahasiswi di Unhas maupun khususnya dan umumnya di masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, kerjasama yang baik ini seyogyanya nanti akan menjadi suatu penguatan infrastruktur penempatan para pekerja migran khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dan ini dimulai dari Universitas Hasanuddin melalui P3I Hadin Pro Manpower. Dharma Saputra menambahkan sebelum para pekerja ini dikirim ke Jepang, mereka akan melewati proses pelatihan untuk peningkatan bahasa, pemahaman budaya melalui pelatihan kompetensi. Kerjasama antara Hadin dan UI ini akan dimulai pada tahun 2025. Zara Sabita Sucheng, Muhammad Syaiful, Unhas TV.
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran bersama mitra peneliti dari Jepang lakukan kunjungan ke DPP Hipapi, Kabupaten Bandung dalam rangka melestarikan ayam pelung di Indonesia, Minggu 13 Juli 2025. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran bersama mitra peneliti dari Jepang lakukan kunjungan ke DPP Hipapi, Kabupaten Bandung dalam rangka melestarikan ayam pelung di Indonesia, Minggu 13 Juli. Peneliti National Museum of Ethology Minpaku, Jepang, Profesor Suhei Uda, didampingi Wakil Dekan Bidang Pembelajaran Kemahasiswaan dan Riset, Insinyur Indrawati Yuda Asmara, SPT MSc PhD IPM, meninjau sejumlah lokasi, di antara simulasi kontes ayam pelung dan tempat pengembang biakan ayam pelung oleh anggota Hipapi. Pelestarian ayam pelung dilakukan melalui pemeliharaan, pembiakan, dan perlindungan dari kepunahan. Tak hanya itu, pelestarian ayam pelung dapat dilakukan melalui riset di lingkungan institusi pendidikan serta kontes. Penelitian yang baik dapat membantu memahami karakteristik dan genetik ayam. Sementara kontes menjadi ajang untuk menunjukkan kualitas ayam, meningkatkan nilai ekonomi, serta pelestarian budaya. Profesor Suhei sangat tertarik terhadap hubungan antara manusia dan burung, termasuk unggas. Melalui kunjungan ini, dirinya melakukan penelitian awal terhadap ayam pelung mulai dari pembudidayaan hingga kebudayaan yang tercipta. I want to understand and long growing breeding culture. So because I study long growing chicken in Japan, so I want to comparative study in Japan and Malaysia. So first Indonesia. So I want to understand those contests or breeding technique and breeding knowledge, something about culture. I'm very interested in those cage, very same cage, and so very surprised, very interesting. So I hope those culture continue to next generation. So I want to understand those culture. Melalui kolaborasi ini, Insinyur Indrawati Yuda Asmara PhD menyebut ke depan akan menjajaki kerjasama yang lebih erat. Dirinya juga mengajak para peneliti untuk melestarikan ayam pelung, baik melalui riset ataupun kontes yang rutin diselenggarakan Fakultas Peternakan Unpad. Kebetulan ini adalah bagian dari penelitian saya sendiri sebenarnya yang interest untuk meneliti ayam pelung dari sisi budaya. Dan kebetulan ada salah seorang peneliti di Jepang yang kontak saya tahun lalu dan mengajak untuk bisa melakukan penjajakan kerjasama. Diawali dengan meneliti pemahaman dasar tentang ayam pelung yang ada di Jawa Barat. Sebenarnya mereka cukup tertarik, bahkan sangat tertarik melihat kondisi ayam pelung sebagai bagian dari ayam lokal yang ada di Indonesia yang dibudidaya tujuan utamanya tidak untuk pangan tapi untuk suara. Jadi mereka ingin melakukan komparasi antara kondisi di Jepang dan kondisi di Indonesia. Dan kami bersepakat untuk melakukan kerjasama yang lebih besar dengan menarik funding yang lebih besar juga. Ini ajakan tidak hanya untuk anggota Hipapi, mungkin untuk para peneliti muda juga, bahwa sebenarnya ayam pelung ini adalah salah satu sumber daya yang harus kita jaga, karena memang ini salah satu ayam yang unik, tubuhnya besar, suaranya panjang dan berirama, dan saya rasa tidak ada duanya di dunia. Ini sangat unik dan perlu dilestarikan. Jadi memang Unpad ini menjadi bagian penting ya dalam sejarah perkembangan ayam pelung, karena memang banyak sekali senior-senior saya, di antaranya Pak Kunrat yang sekarang menjadi ketua Hipapi Pusat, yang sangat concern terhadap ayam pelung. Nah, event yang biasa dilaksanakan oleh kami itu adalah kontes ayam pelung dengan memperebutkan Piala Rektor, dan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025. Dari Kabupaten Bandung, tim liputan melaporkan untuk Kenas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.